Isu kontemporer. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau sedang menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya pun harus juga sesuai dengan masa sekarang. Isu scan. Media scanning, yaitu penelusuran sumber-sumber informasi isu dari media-media seperti surat kabar, majalah, publikasi, jurnal profesional, dan media lainnya yang dapat diakses publik secara luas. Dalam hal tersebut, kami menggunakan teknik tapisan AKPK, yaitu menetapkan rentang penilaian dari 1 sampai 5 pada kriteria aktual, kelayakan, problematik, dan juga kelayakan. Berdasarkan hasil scanning media, kami mengangkat isu sebagai berikut. Yang pertama adalah korupsi minyak goreng. Untuk aktual, kami memberi skor 3 karena sudah tidak banyak media yang memberitakan. Untuk kelayakan, kami memberi skor 5 karena mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk problematik, kami memberi skor 5 karena kelangkaan minyak ini membuat masyarakat panik buying dan semakin membuat harga melambung tinggi. Untuk kelayakan, kami memberi skor 3 karena sudah tidak terlalu relevan. Berikut ini rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kelayakan, problematik, dan kelayakan pada climate change. Yang pertama, penilaian aktual climate change nilainya 4, karena cuaca dan iklim berbagai dunia telah berubah secara perlahan dan mengakibatkan gagal panen dan perubahan ekosistem. Yang kedua, penilaian kelayakan climate change nilainya 5, karena dampak perubahan iklim ini sudah dirasakan seluruh dunia. 3. Penilaian problematik climate change nilainya 5, agar solusinya segera dilakukan tindakan dan di Indonesia belum banyak berperan dalam pencegahan atau antisipasi global warming di kancah global. Yang keempat, penilaian kelayakan climate change nilainya 4 karena keadaannya realistis dengan apa yang terjadi. Untuk pelanggaran lalu lintas, aktual skor 3 karena baru-baru ini banyak peraturan tentang lalu lintas seperti e-tilang, tetapi masih kurang kesadaran pengendara untuk patuh berlalu lintas. Kelayakan skor 4 karena dampaknya menyebabkan kemacetan, kecelakaan, serta kerugian lainnya. Problematika skor 4, solusinya dilakukan program pengenalan lalu lintas sejak dini, penyuluhan berlalu lintas agar kedepannya menjadi tertib berlalu lintas. Kelayakan skor 4, realistis. Berdasarkan analisa-analisa tadi, kami memutuskan untuk mengangkat analisis isu kontemporer yang berjudul Climate Change atau perubahan iklim. Apa itu climate change atau yang kita sebut dengan perubahan iklim adalah perubahan kondisi fisik atmosfer bumi, antara lain suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Siapa penyebab terjadinya climate change? Perubahan iklim sebagai perubahan iklim yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Mengapa climate change bisa terjadi? Saat emisi gas rumah kaca menyelubungi bumi, panas matahari pun terperangkap. Hal ini menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Dunia sekarang memanas lebih cepat daripada kapanpun sepanjang sejarah yang tercatat. Climate change ini disebabkan oleh penciptaan energi, barang manufaktur, menebang hutan, menggunakan transportasi, memproduksi makanan, memasok listrik bangunan, dan mengkonsumsi berlebihan. Climate change sudah mulai terjadi saat pertengahan abad ke-20 yang ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata global yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca yang diproduksi oleh manusia. Di mana climate change itu terjadi? Menurut WWF, definisi perubahan iklim adalah perubahan pola iklim global atau regional yang disebabkan oleh meningkatnya kadar gas rumah kaca di atmosfer sejak revolusi industri akibat penggunaan bahan bakar fosil. NASA menjelaskan bahwa perubahan iklim adalah perubahan cuaca yang biasa terjadi di suatu tempat. Misalnya, perubahan curah hujan bisa dalam setahun. Perubahan iklim juga merupakan perubahan iklim bumi. Contohnya, perubahan suhu bumi. Amnesty International menerangkan perubahan iklim tidak hanya melibatkan kenaikan suhu, tetapi juga peristiwa cuaca ekstrim, naiknya permukaan laut, pergeseran populasi, dan habitat satwa liar, serta berbagai dampak lainnya. Bagaimana peristiwa climate change terjadi? Atmosfer bumi terdiri dari bermacam gas, di antaranya oksigen, nitrogen, serta gas lainnya yang dikenal gas rumah kaca. Di antaranya yaitu karbon dioksida, nitrogen dioksida, dan metana. Cahaya dari matahari menabrak permukaan bumi. Bumi menyerap sebagian energi, dan sebagiannya lagi dikembalikan ke asalnya. Gas rumah kaca di atmosfer menangkap energi tersebut dan mengirimnya kembali ke permukaan bumi, sehingga bumi semakin panas.
Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. Dalam konteks normal, efek rumah kaca baik untuk bumi, karena tanpa efek rumah kaca, panas akan hilang ke angkasa dan temperatur bumi akan menjadi 60 derajat Fahrenheit lebih dingin. Tetapi, efek rumah kaca yang berlebihan dapat menyebabkan bencana karena memperparah pemanasan bumi. Berikut ini merupakan aksi nyata yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi climate change. Yang pertama adalah hemat energi. Membuat botol minum isi ulang atau tumbler merupakan salah satu dari langkah kecil yang bisa kami lakukan untuk setidaknya mengurangi sampah plastik. Mari jaga bumi kita dari climate change. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Mari jaga bumi kita. Makanlah makanan kalian sampai habis, buang lebih sedikit makanan. Karena saat membuang makanan, Anda juga membuang sumber daya dan energi yang digunakan untuk menanam, memproduksi, mengemas, dan mengangkutnya. Jadi, jangan lupa untuk habiskan makanan kalian sebelum kalian buang ke kotak sampah. Menggunakan tas belanjaan untuk mengurangi penggunaan plastik.